Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Kimia Pak Sela. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang alkena. Merupakan kelanjutan dari pembahasan video yang lalu yang berjudul alkana. Tapi sebelumnya mari kita mulai pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam belajar alkena ini sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat barokah di dunia dan di akhirat. Baiklah, kita awali pembicaraan kita awali belajar kita alkena dari sifat-sifat alkena. Sifat-sifat alkena seperti halnya kemarin kita bicara tentang sifat-sifat alkana. Alkena ini adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Kalau di sini ada kalimat hidrokarbon tidak jenuh, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa senyawa alkena itu merupakan senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Di sini dijelaskan dengan adanya ikatan rangkap dua. Di alkena itu ikatan rangkap dua. Senyawa tidak jenuh ada dua, yaitu alkena dan alkuna. Alkuna akan kita bahas pada video berikutnya, insya Allah. Ini kita bahas tentang alkena. Sifat berikutnya, semakin panjang rantai, titik didih dan titik lebur makin tinggi. Ini kita juga sudah membahasnya, seperti halnya alkana, semakin panjang rantainya, maka titik didih dan titik leburnya tinggi. Kemudian, senyawa yang paling sederhana dari alkena adalah C2H4. Jadi C-nya 2, C-nya 2, dengan ikatan rangkap, C-nya 2. Karena C itu punya elektron valensi 4, maka ketika 2 sudah dipakai untuk mengikat C, maka di sini hanya bisa mengikat 2 buah H. Ini juga hanya bisa mengikat 2 buah H. Ini adalah senyawa alkena yang paling sederhana. C-nya 2 hanya 4. Ini disebut etena, atau ada juga yang menyebut nama trivialnya adalah etilena. Kemudian, alkena memiliki isomer rantai, isomer posisi, dan isomer geometri. Isomer kemarin juga kita sudah bahas di dalam video alkana. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, namun rumus strukturnya berbeda. Alkena nanti bisa memiliki beberapa isomer, isomer rantai, isomer posisi, dan isomer geometri. Kemudian sifat berikutnya, reaksi yang terjadi pada alkena adalah reaksi adisi. Reaksi adisi. Kita ingat pada alkana itu reaksinya adalah reaksi substitusi dan eliminasi. Sedangkan pada alkena umumnya adalah reaksi adisi. Sifat alkena ini perlu kita pahami. Selanjutnya marilah kita pelajari lebih lanjut. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwasanya alkena itu paling sederhana adalah C2H4. Namanya etena. Kalau C-nya kita tambah satu lagi, sehingga menjadi C-nya 3, dengan ada satu ikatan rangkap ini, maka ini C3 hanya 6. Ini adalah propena. Kita tambah satu lagi, sehingga C-nya menjadi 4, masih tetap dengan satu ikatan rangkap, maka ini C4H8, namanya butena. Kemudian kalau kita tambah C1 lagi, menjadi 5, dengan satu ikatan rangkap, maka C5H10, namanya adalah pentena. Kita tambah C1 lagi, sehingga C-nya menjadi 6. Dengan satu ikatan rangkap, maka C6H10. Namanya adalah heksena. Kita tambah satu lagi, menjadi C7. Dengan satu ikatan rangkap, C7H14. Namanya heptena. Kita tambah satu lagi, C-nya 8. Dengan satu ikatan rangkap, maka C-nya 8 hanya 16. Oktena. Kalau C9, hanya adalah 18. Atau nonena. Nah, dari sini antara etena, propena, butena, pentena, heksena, dan seterusnya, ini selisihnya adalah CH2. Selisihnya adalah CH2, atau kita kenal kemarin dengan deret homolog. Jadi alkena semuanya. Nah, sehingga kalau C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, dan seterusnya. Kalau kita rumuskan, maka rumus umum dari alkena ini adalah CnH2n.
C-nya 8 hanya 2 kali 8 berapa? 16. C-nya 9 hanya 2 kali 9 berapa? 18. C9 H18. Ini alkena. Kemudian bagaimana dengan tata namanya? Tata nama alkena, ini beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah tentukan rantai terpanjang, sama dengan alkana kemarin. Tapi ini ada syaratnya, harus melalui ikatan rangkap sebagai ciri khasnya alkena. Jadi terpanjang tapi harus melalui ikatan rangkap sebagai rantai induknya. Kemudian beri nomor dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ini sekarang acuannya adalah ikatan rangkap, bukan cabangnya. Kalau alkana kemarin acuannya adalah cabang diletakkan pada nomor yang sedikit. Sekarang acuannya adalah posisi dari ikatan rangkap berada pada nomor yang lebih kecil. Kemudian berilah nama dimulai dari nama cabang sama, dan berilah nomor pada posisi ikatan rangkap. Jadi posisi ikatan rangkap ini nanti juga menentukan namanya. Sehingga untuk alkena nanti ada isomer posisi, karena posisi ikatan rangkap ini menunjukkan nama senyawa yang berbeda. Kita lanjutkan. Nama cabang adalah alkil, sama. Kalau C-nya 1 metil, C-nya 2 etil, C-nya 3 propil. Kemudian yang terakhir, jika cabangnya lebih dari satu nama, maka penamaan diurutkan abjad. Misalnya nanti ada cabangnya metil dan etil, maka etil dulu yang kita sebut, baru metil. Ini artinya penamaan diurutkan abjad. Baik, kita berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, nah ini rumus senyawanya ini, kalau masih semacam ini kita agak kebingungan juga, maka supaya tidak bingung Anda buat strukturnya. Nah, semacam ini. CH3, CH, CH3 cabang, dan CH ikatan rangkap 2. Ini ada ikatan rangkapnya di sini. Tadi tentukan rantai terpanjang yang melalui ikatan rangkap. Tentunya ini rantai terpanjang yang melalui ikatan rangkap. Kemudian langkah kedua tadi, berilah nomor sehingga ikatan rangkap ini nomornya kecil. Kalau cabangnya kan di sini. Ini cabang. Nah, cabang. Kalau cabangnya di sini, alkana itu nomornya dari kiri karena C ada di nomor 2. Tetapi karena ini alkena ada ikatan rangkap, maka dasarnya penentunya adalah ini. Maka pemberian nomornya dari kanan. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, ini nomor 4. Ada cabangnya CH3. CH3 itu namanya apa? Oke, namanya adalah metil. Namanya adalah metil. Cabang metil ini ada di C nomor berapa? C nomor 3. Sehingga namanya akan jadi 3 metil. 4 berarti ini butena. Butena enanya ada di nomor 1. Sehingga namanya adalah 3 metil 1 butena. 3 metil 1 butena. Baik, kita berikan contoh berikutnya. Semacam ini. Kalau kita tulis strukturnya akan menjadi semacam ini. CH2, C, CH2, oh ya masih ada CH2, CH3, C2H5, ini kita perpanjang menjadi CH2, CH3. Ini. Rantai terpanjangnya sebetulnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ini yang kita rantai terpanjang, maka tidak melalui ikatan rangkap. Maka ini salah. Karena rantai terpanjang harus melalui ikatan rangkap. Maka rantai terpanjangnya bukan yang berbelok ini. Bukan 5, tapi rantai terpanjangnya adalah ini. Ini rantai terpanjangnya. Karena harus melalui ikatan rangkap. Kalau begitu, yang C2H5 ini adalah posisinya sebagai cabang. C2, maka ini cabang ini namanya adalah etil. Namanya adalah etil. Nah, pemberian nomornya dari kiri atau dari kanan? Dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena ikatan rangkapnya di sini. Sehingga ini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4. Sehingga namanya apa? Nomor 2 ada cabang namanya etil, sehingga
2 etil. Kalau 4 namanya butena dengan ikatan rangkap pada posisi nomor 1, sehingga menjadi namanya 2 etil 1 butena. 2 etil 1 butena. Oke, sudah ada gambaran untuk bisa memahami ini. Kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Semacam ini. CH3, C, CH3, CH, CH2, CH3. Ikatan rangkap di sini. Karena C kan kakinya harus 4, ini 2, berarti ini harus ikatan rangkap. Tentukan rantai terpanjang yang melalui ikatan rangkap. Ini ikatan rangkapnya di sini. Maka aman, rantai terpanjangnya adalah kita ambil rantai terpanjangnya. Kemudian posisi ikatan rangkap di sini, maka kita memberi nomornya dari kiri. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini adalah cabang. C-nya berapa? 1. Berarti ini namanya apa? Namanya metil. Oke, namanya metil. Karena C-nya 1. Ada di nomor berapa metilnya? Ada di nomor 2. Sehingga namanya 2 metil. 5 berarti pentena dengan ikatan rangkap posisi kedua, sehingga namanya 2 metil 2 pentena. 2 metil 2 pentena. Oke, kita tambah lagi contohnya biar Anda lebih memahami lagi. Nah, bagaimana dengan semacam ini? Kita lihat strukturnya. CH3, C, CH3, C, C2H5, CH2, CH2, CH3. Ikatan rangkapnya di sini. Maka rantai terpanjangnya tentunya ini rantai terpanjangnya. Ya, rantai terpanjangnya. Sehingga yang tidak berada di ikatan rantai utama ini namanya cabang. Ini ada cabang. Pada posisi nomor ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Pada posisi nomor 2 ada cabang. Namanya apa ini? Metil, karena C-nya 1. Kemudian pada C nomor 3 ada cabang. Cabangnya C-nya berapa ini? 2. Sehingga ini cabangnya adalah etil. Jadi ada 2 cabang yang berbeda namanya. Satunya metil, satunya etil. Memberi namanya ikuti abjad. E dulu baru M, sehingga namanya 3 etil 2 metil. Enanya ada di posisi nomor 2, ada 6 berarti heksena, sehingga menjadi 3 etil 2 metil 2 heksena. Oke, masih penasaran? Kita kasih contoh lagi semacam ini. Sama rantai terpanjangnya, sebetulnya rantai terpanjangnya ini sini belok ke sini panjang. Tapi nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ikatan rangkapnya di sini. Ya, ikatan rangkapnya di sini. Maka ini nggak boleh. Rantai terpanjangnya kita gunakan ini. Rantai terpanjang yang melalui ikatan rangkap. Sehingga ini adalah cabang. C-nya berapa cabangnya? 2. Namanya apa? Etil. Namanya etil. Oke. Rangkapnya di sini, maka nomornya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Cabangnya ada di nomor 2. Cabangnya namanya etil, sehingga 2 etil. 5 berarti pentena. Dengan ena ada di nomor 1, sehingga namanya 2 etil 1 pentena. Bagaimana? Sudah bisa memahaminya ya? Oh baik, masih ragu-ragu lagi. Kita kasih contoh lagi biar Anda paham. Sama ilmunya panjang, yang paling panjang ini melalui ikatan rangkap. Berarti ini adalah rantai utamanya. Ini adalah rantai utama karena sudah melalui ikatan rangkap. Rantai utamanya.
Kalau ini rantai utamanya, maka ini cabangnya. Cabangnya C-nya 1, berarti ini cabangnya namanya metil, Ya, namanya metil. Rangkapnya di sini, maka nomornya dari sini. 1. Ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4, ini C nomor 5, ini C nomor 6, ini C nomor 7, ini C nomor 8. Hingga nama dalamnya oktena karena 8. Ya, nomor 3 ada cabang namanya metil. Rangkapnya ada di sini. Ini nomor berapa toh? Ikatan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sehingga 3 metil, 3 oktena. 3 metil, 3 oktena. Oke, Anda sudah banyak contoh tadi. Tapi kalau contohnya panjang semacam ini bagaimana, Pak? Kita lihat. Nah, panjang sekali. Ikatan rangkap di sini. Maka rantai terpanjangnya harus melalui ikatan rangkap. Kita ambil ini, harus melalui ikatan rangkap. Ini rantai terpanjangnya, rantai induknya ini, rantai induknya harus melalui ikatan rangkap. Di luar rantai induk berarti cabang, cabangnya banyak. Ini ada cabang. Namanya apa ini nanti? Etil, karena 2 C-nya. Kemudian ini ada cabang. C-nya 1, berarti ini namanya metil. Ini ada cabang. Namanya apa? Metil. Ini ada cabang. Namanya apa? Etil. Ini ada cabang. Namanya apa? Metil. Ikatan rangkapnya di sini, maka nomornya harus dari sini. 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Ini nomor 6. Ini nomor 7. Ini nomor 8. Sehingga nanti namanya oktena. Oktena, rangkapnya di sini, berarti 2 oktena. Kita lihat cabangnya ada etil, ada metil. Duluan siapa tadi? Duluan etil. Etil ada di nomor berapa ini? Nomor 3, nomor 6. Sehingga 2,6 dietil. Sedangkan metilnya ada di nomor 2, nomor 5, nomor 7. Ada 3, berarti namanya trimetil. Sehingga nanti ada 2. Maaf, saya ulangi, 3,6 dietil. Ya, kemudian 2,5,7 trimetil. 2 oktena. Baik. Insya Allah Anda sudah memahaminya dengan sekian banyak contoh dari tata nama alkena. Kita lanjutkan isomer alkena. Seperti Anda tahu kemarin, isomer itu adalah senyawa kimia yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi strukturnya berbeda. Kita ambil contoh tadi, alkena itu punya beberapa isomer. Ada isomer rantai, isomer posisi, kemudian isomer geometri. Kita lihat misalnya, kita ambil contoh. Jadi senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Contohnya C4H8. C4H8 ini butena. Tetapi bagaimana struktur butena itu ditulis? Ya, bisa semacam ini, biasa, dengan posisi ikatan rangkap di nomor 1. Sehingga ini namanya apa? 1 butena. Tapi posisi ikatan rangkap bisa digeser ke sini. Ini sudah berbeda. Sehingga isomer yang kedua adalah 2 butena. Ini namanya 1 dan 2 ini namanya isomer posisi. Isomer posisi. Karena posisi dari ikatan rangkap yang berbeda. Yang pertama posisinya di nomor 1, yang kedua di nomor 2, isomer posisi. Kalau ini kita geser ke sini bisa nggak? Tidak bisa. Kalau kita geser ke sini ngitungnya dari kanan. Jadi ini tetap nomor 1. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Isomer berikutnya ini 4, kita ambil 1 rantai pokoknya sehingga menjadi 3. Yang 1 kita gunakan sebagai cabang. Hingga ini rantai pokoknya. Rantai pokoknya. Propena. Ini cabang.
cabangnya metil. Sehingga namanya apa? Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. 2 metil propena. 2 metil propena. Nah, ini namanya isomer rantai. Isomer kerangka, isomer rantai. Karena rantainya berbeda, kerangkanya berbeda ini. Ya, isomer rantai. Oke. Kemudian ada lagi, bisa ditulis lagi, bisa, perhatikan. Nah, dibuat siklik. C-nya berapa? 1, 2, 3, 4. C-nya 4. Hanya berapa? 8. Tetap C4H8. Tapi bentuknya siklik. Ada ikatan rangkapnya? Tidak ada. Sehingga ini isomer dari alkena, tapi ini bentuknya bukan alkena lagi karena tidak punya ikatan rangkap. Ini namanya adalah siklobutana. Ya, perhatikan ya sekali lagi ya, ada isomer posisi, ada isomer rantai, ada isomer menjadi sikloalkana. Ini yang bisa kita sampaikan dalam materi alkena. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Dan sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman Anda belajar memahami tentang alkena, tentang senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh. Demikian dari saya. Kita insya Allah ketemu pada video-video berikutnya. Tetap dalam channel Kimia Pak Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.